Sip. Oke, halo J, goblok. Come back with me. Eh, Beneran halo anjing ya, beneran fail. Ya cepet. Di mancing nih. Ini mau mulai goblok. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izinkan kami di sini untuk memaparkan hasil tugas proyek kami mengenai Life Over Food Application yang disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 7 dari mata kuliah manajemen proyek. Boleh next. Perkenalan ya. Ah, kan bisa ya sebelum itu. Lupa demi Allah. Lupa demi Allah. Udah lanjut lanjut. Oke, oke, oke. Yuk. Asli ini mas serius asli. Oh, ya. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk melakukan presentasi mengenai hasil proyek IT kami mengenai Leftover Code Application yang disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Akif Fajri, dan saya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Hasbi Asyari, Arya Kusuma, dan Helmi Fadil Abrar. Baik, boleh di next. Baik, untuk konteks bisnis kami adalah Liverpool adalah sebuah platform yang mengurangi limbah makanan dengan menghubungkan bisnis makanan seperti restoran dan supermarket atau bisa juga dengan kafe-kafe terdekat dengan konsumen yang mencari makanan berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Aplikasi ini berkelanjutan dan memanfaatkan makanan surplus, memberikan penghasilan tambahan bagi bisnis dan menyediakan makanan terjangkau bagi konsumen. Selain itu, mendorong ekonomi berkelanjutan, aplikasi ini mengedukasi masyarakat tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Baik, boleh di next. Baik, selanjutnya tujuan aplikasi proyek kami adalah untuk mengurangi pemborosan makanan dari bisnis makanan seperti restoran, supermarket, dan banyak makanan layak konsumsi yang terbuang setiap harinya. Hal ini membebani lingkungan dan menghabiskan sumber daya. Aplikasi ini menghubungkan bisnis dengan konsumen yang ingin membeli makanan berkualitas dengan harga terjangkau. Boleh di next. Baik, untuk permasalahan atau peluang bisnis yang kemungkinan akan kami alami adalah yang pertama dalam permasalahan limbah makanan tinggi. Bisnis makanan menghasilkan makanan yang berlebih, sering terbuang, memicu polusi dan pemborosan sumber daya. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Limbah makanan juga menghasilkan metana, memburuk perubahan iklim, serta meningkatkan emisi karbon. Dan yang ketiga ada pengelolaan sisa makanan. Banyak bisnis tidak memiliki sistem distribusi sisa makanan karena keterbatasan logistik. Selanjutnya ada peluang. Aplikasi Leftover Food, platform yang menjual makanan surplus dengan harga diskon menghubungkan bisnis dua pelanggan. Selanjutnya jasa logistik sisa makanan, layanan khusus untuk mengumpulkan dan mengirimkan makanan sisa ke konsumen atau lembaga sosial. Selanjutnya ada produk daur ulang makanan, mengubah sisa makanan menjadi produk baru seperti jus atau makanan beku. Selanjutnya ada inovasi teknologi, analisis data untuk memprediksi makanan guna mengurangi surplus dan mengoptimalkan inventaris. Boleh di next. Baik, untuk bisnis restoran di sini ada 7. Yang pertama ada pengubahan produk secara real time, yang kedua ada integrasi dengan POS atau POS ERP, selanjutnya antar muka ramah pengguna, selanjutnya ada keamanan data, notifikasi real time, operasional 24/7, dan selanjutnya ada pelaporan dan analisis. Baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu adalah target kualitas. Di sini aplikasi penjualan makanan sisa yang efisien dan terintegrasi. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan sistem POS atau Point of Sale atau ERP, Enterprise Resource Planning, untuk manajemen stok dan transaksi makanan sisa. Fungsi utama sistem ini termasuk kemampuan untuk menampilkan stok secara real time, memberikan notifikasi otomatis kepada konsumen, serta beroperasi tanpa error. Jadi di sini ada sistem notifikasi untuk pengguna aplikasi. Eh, Aplikasi ini akan menyediakan notifikasi otomatis untuk pengguna ketika ada makanan sisa yang baru tersedia berdasarkan lokasi atau preferensi mereka.
Terus sistem ini harus mampu mengirim notifikasi secara tepat waktu dan menyediakan sistem pencarian berdasarkan preferensi pengguna. Ada critical class-nya, notifikasi dikirim secara tepat waktu, sistem pencarian berdasarkan preferensi pengguna, lalu standar kualitasnya itu ada notifikasi dikirimkan dalam waktu kurang dari 5 detik dari update stok, dan juga sistem pencarian beroperasi tanpa error. Lalu yang selanjutnya itu ada aplikasi ini juga harus diharapkan mampu melakukan pembaruan stok secara otomatis tanpa error dan mengirimkan notifikasi secara real time kepada pengguna. Kriteria kualitas itu sistem harus mampu terintegrasi dengan POS ERP, mampu menampilkan stok secara real time, menampilkan notifikasi otomatis untuk konsumen, lalu standar kualitasnya itu ada aplikasi beroperasi tanpa error, pembaruan stok otomatis tanpa error, notifikasi terkirim secara real time, dan juga lalu yang ketiga itu ada kinerja aplikasi yang optimal. Aplikasi ini diharapkan memiliki performa tinggi dengan waktu respons yang cepat dan uptime yang stabil. Sistem harus dapat memastikan bahwa aplikasi tetap aktif dan tersedia 99,9% dari waktu serta memberikan respons dalam waktu kurang dari 3 detik dengan data yang akurat. Boleh di next. Di sini ada quality assurance di mana ada 4 ada 5 perekrut staff terampil yang pertama, yang kedua tinjauan kualitas bulanan, yang ketiga ada pemeriksaan kualitas harian, yang keempat ada menentukan standar kualitas, dan yang terakhir itu ada mengelola perubahan. Boleh di next. Lalu di sini ada quality plan. Yang pertama itu ada inspeksi harian, di mana salah satunya kayak memastikan kualitas makanan setiap hari, termasuk pemeriksaan suhu dan label, dokumen inspeksi harian diserahkan ke manajer kualitas. Lalu frekuensinya itu ada di setiap hari di seluruh proyek. Lalu ada pengujian kualitas, di mana uji mikroba pada sampel makanan setiap minggu untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Hasil pengujian analisis dan makanan akan diolah ulang jika diperlukan. Lalu audit bulanan oleh tim QA untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan kebersihan. Hasil audit diserahkan ke manajer proyek untuk perbaikan jika diperlukan. Lalu ada tinjauan akhir, evaluasi menyeluruh di akhir proyek untuk memastikan standar KISI terpenuhi. Laporan akhir dikirim ke Dewan Pengawas. Boleh di next. Di sini ada risiko proyek. Risiko proyek kami dapat berikan itu yang pertama ada risiko operasional, yang kedua ada risiko jadwal, yang ketiga ada risiko anggaran, yang keempat ada risiko bisnis, yang kelima ada risiko lingkungan teknis, enam ada risiko keamanan informasi, tujuh risiko infrastruktur, dan yang terakhir ada risiko sumber daya. Boleh di next. Untuk risk mitigation-nya sendiri, kami sudah menyusun beberapa. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan bagi staf dan menyusun perencanaan prioritas yang tepat, menyusun jadwal yang fleksibel dan perencanaan yang matang untuk mengurangi risiko keterlambatan. Adapun menyisihkan anggaran cadangan untuk mengantisipasi peningkatan biaya yang tak terduga. Lalu ada juga memastikan komunikasi yang aktif dengan pemangku kepentingan untuk mengurangi ketidakpastian risiko bisnis. Adapun memperbarui platform teknologi secara berkala dan menyesuaikan dengan standar terbaru, dan menerapkan prosedur keamanan yang ketat dan kontrol akses yang ketat untuk mencegah kebocoran data, memastikan infrastruktur yang memadai dan mendukung konektivitas untuk mencegah gangguan operasional, dan mengalokasikan tenaga ahli yang kompeten dan menyiapkan fasilitas yang sesuai untuk kebutuhan proyek. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu latar belakang proyek. Limbah makanan adalah masalah global yang signifikan. Dengan sepertiga makanan dunia menjadi sampah. Ini menyebabkan kerugian ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Proyek pengelolaan limbah makanan bertujuan untuk mengurangi limbah dari sektor catering dan perhotelan dengan teknologi modern dan praktik terbaik. Sambil memastikan keamanan pangan, proyek ini juga berupaya menyajikan makanan bagi masyarakat yang kurang mampu, menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya itu lingkup geografi. Proyek aplikasi ini akan dimulai di Kota Bandung karena banyaknya bisnis makanan dan antusiasme masyarakat terhadap solusi digital. Cakupan awal mencakup seluruh Kota Bandung,
setelah evaluasi, proyek akan diperluas ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya secara bertahap berdasarkan hasil di Bandung. Selanjutnya itu lingkup produk dan layanan. Proyek aplikasi penjualan makanan sisa ini menawarkan berbagai fitur dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna di Kota Bandung. Pada tahap awal, aplikasi ini akan berfokus pada fungsi dasar platform penjualan seperti daftar produk makanan sisa yang mungkin guna melihat berbagai makanan sisa yang tersedia, lengkap dengan deskripsi, harga, dan tanggal kadaluarsa. Pengguna dapat menambahkan makanan ke keranjang belanja dan melanjutkan proses pembayaran yang terintegrasi dengan metode pembayaran lokal seperti Infobank, e-wallet lokal, dan lain-lain. Notifikasi otomatis akan dikirimkan melalui aplikasi dan email ketika pesanan telah dibuat, diproses, dan siap diambil. Selanjutnya itu pelanggan. Ini pelanggan ada customer dan representatif, di mana konsumen umum, pengguna individu di Kota Bandung yang tertarik membeli makanan sisa berkualitas dengan harga terjangkau, dan pelaku bisnis makanannya, pemilik restoran, kafe, dan lain-lain di Kota Bandung. Selanjutnya itu ada pemangku kepentingan. Sini ada 8. Yang pertama itu CEO, pengontrol keuangan, kantor kesehatan dan keselamatan, badan pemerintah dan industri makanan dan teknologi informasi, konsumen umum, dan pelaku bisnis makanan. Oke, selanjutnya teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada CEO, lalu di bawah CEO itu ada manajer proyek dan juga sponsor. Lalu manajer proyek sendiri membawahi tim pengembang dan juga anggota tim. Boleh di next. Nah, bisa dilihat ini merupakan rencana umum, gambaran dari bagaimana bisnis kami akan dijalankan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada forecast cost. Yang pertama itu ada untuk labor, yang dimana di labor sendiri itu ada project sponsor dengan unit cost per bulannya itu sekitar sebesar 15 juta rupiah. Lalu ada project manager, project administrator, software developer, UI atau UX designer, QA engineer, dan marketing specialist. Lalu untuk di equipment ada komputer, furniture, building facilities, internet and hosting. Dan terakhir untuk di material ada stationery, komputer consumable, cloud storage service, power, dan juga water. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada administration. Yang pertama itu ada legal fees dengan unit cost sebesar 5 juta rupiah, insurance fees dengan biaya 3 juta rupiah, landing fees dengan biaya 2 juta rupiah, accounting fees dengan 1.500.000 rupiah, izin usaha dengan biaya 1 juta rupiah, biaya administrasi bank sebesar 500.000 rupiah, promosi awal sebesar 2.500.000 rupiah, server maintenance sebesar 10 juta rupiah, cloud storage dengan 5 juta rupiah, marketing sebesar 15 juta rupiah, staff training dengan 8 juta rupiah, miscellaneous dengan biaya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada project delivery method. Alasan pemilihan Agile delivery method yaitu ada 5. Pertama, ada fleksibilitas dalam pengembangan, pendekatan interaktif dan incremental, fokus pada nilai pengguna, cepat dalam menangani risiko, dan terakhir ada juga kolaborasi yang tinggi. Lalu implementasi Agile dalam proyek yaitu pertama ada Scrum Framework, kedua Sprint Planning, dan terakhir ada alat pendukung. Baik, sekian saja presentasi mengenai proyek IT yang telah kami lakukan mengenai aplikasi makanan sisa ataupun berlebih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.